biar seru Pak Andi. Sebenarnya orang awam ini terpaksa mendengarkan aja. Biar rame aja. jangan ikut bicara Pak Rahmat, nanti disconnect semua. Itu makanya terpaksa aku diam aja, Pak Amir. Ya disapa-sapa lah Bu dosennya itu kayaknya Bu dosen sudah hadir itu. Alhamdulillah Bu dosennya udah sehat, karena minggu kemarin kan kabarnya lagi sakit. Mungkin ada yang mau ngirim-ngirimi coklat atau apa. Udah sehat Kak Bu Yanti? Alhamdulillah. Baik. Sebentar, ini saya ini posisinya di dapur, di dekat dapur. Enak Bu sambil masak Bu. Nah, ya masak Icip, udah Bu. malam, Masak apa, Pak. Bu? Udah malam masaknya. Masak Indomie, Bu. Jadi ini kebetulan mejanya saya pindah agak dekat ke dapur supaya saya lebih mudah aja. Karena saya juga sering begadang, jadi saya pindah ke dekat dapur supaya mudah bikin makan minum nih. Baik, sambil menunggu yang lain masuk, kita mulai saja karena sudah hampir 8:30. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas E. Baik. Sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf. Minggu lalu ada sedikit gangguan teknis. Jadi sebenarnya minggu lalu saya tuh siap sekali ya, semangat sekali untuk mengajar. Karena memang pekerjaan saya itu mengajar sudah 30 tahun. Jadi sudah dari tahun 92 saya mengajar di kampus kita ini. Jadi sesepuh di Ahmad Dahlan ya. Nah, katanya sesepuh, tapi saya ngerasa nggak sepuh ya. Saya masih muda, masih ABG. Angkatan babe gue. Nah, angkatan babe gue, betul. Jadi semangat, saking semangatnya, hari Senin lah saya dicium sama itu yang namanya Omikron. Jadi hari Senin saya kuliah tatap muka di kampus, itu masih sehat. Dari rumah tidak ada apa-apa. Ya, dari rumah berangkat, di kampus pun saya masih semangat karena saya tuh kalau ke kampus itu selalu say hello siapapun ya. Saya masih say hello. Nah, mulai ada gangguan itu siang. Mulai kelas kedua. Yang kelas kedua tuh saya mulai garuk-garuk hidung. Jadi hidung awal dimulai dari gatal hidungnya. Gatal hidung, kemudian bersin, kemudian makin sore batuk. Nah, itu. Pulang ke rumah nggak apa-apa, masih nggak apa-apa, batuknya juga belum parah. Besoknya Selasanya panas tinggi. Selasa panas tinggi, Rabu panas tinggi, Rabu malamnya PCR ternyata positif. Nah, itu. Jadi saya itu agak lama panasnya sampai dengan Minggu itu masih panas. Hari Minggu kemarin saya masih panas. Senin lah mulai nggak panasnya tuh. Senin mulai nggak panas. Kemudian Selasanya itu masih tergolek. Rabunya kemarin saya mulai bangkit, tapi kemudian sorenya panas lagi. Nah, saya udah agak khawatir. Waduh, Kamis gimana nih kuliah? Nah, yang Kamis pagi tadi saya nggak belum tatap muka karena memang masih online ya, karena saya masih isolasi. Nah, alhamdulillah hari ini membaik terus. Jadi memang tergantung suasana juga. Kalau misalnya sedih ya makin terasa ya. Tapi karena ngajar jadi semangat, hilang. Sakitnya itu hilang. Paling nanti berasanya malam-malam. Nah, gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk 1 semester ini saya dapat tugasnya adalah mengampu Bapak Ibu semua untuk mata kuliah manajemen operasi. Manajemen operasi ini sebenarnya mudah sekali karena sebenarnya tanpa disadari kita sudah melakukan semuanya sejak kecil. Itu manajemen operasi, tapi kadang kita tidak menyadari. Itu yang namanya ilmu manajemen. Di dalam ilmu manajemen itu, entah itu manajemen keuangan, entah itu manajemen operasi, sumber daya manusia, sebenarnya secara tidak langsung sedari dulu kita sudah melakukan.
ya sudah mulai melaksanakan, mengimplementasikan, tetapi kok baru ilmunya belajar sekarang, kurang lebih seperti itu. Tapi tentu saya tidak mengajarkan Bapak dan Ibu ya, tetapi kita lebih cenderung ayo kita diskusi. Jadi ayo kita sharing. Kalau untuk belajar mungkin Bapak dan Ibu sebenarnya secara pengalaman jauh lebih berpengalaman dibanding saya. Karena kalau saya itu kan cuma duduk di kelas, mungkin ya. Nah, kemudian kalaupun ada masalah, mungkin masalah yang dihadapi tidak seluas atau tidak sebanyak masalah yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu di lapangan sana. Nah, itu. Jadi mungkin keterbatasan dosen itu adalah di praktisinya. Sehingga banyak dosen-dosen itu sebenarnya yang hanya mengajar saja. Jadi dia pekerjaannya hanya mengajar, tok. Dia nggak tahu dunia luar. Banyak yang seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya karena memang dari dulu, dari muda saya memang nggak mau diem. Jadi memang selain mengajar, saya terlibat di beberapa lembaga ya, di beberapa penelitian, riset sampai dengan hari ini itu masih bekerja sama dengan Kementerian Pedesaan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud ya, yang ada kaitannya dengan pedesaan. Jadi saya tuh sudah 3 tahun konsen di pedesaan. Entah itu untuk pengembangan wilayah kota pedesaan, entah itu untuk sumber dayanya, entah itu untuk bangunan ya, entah itu untuk layout, tata letak, tata kelola, macam-macam itu tertarik ya, mulai saya tertarik di situ. Baik. Oke, karena minggu lalu terlewat, saya sudah print daftar hadirnya. Nah, karena ini dengan berbagai latar belakang, tentunya kan saya tidak bisa samaratakan. Saya nggak bisa kasih, oke, kita yuk belajarnya manajemen operasi tentang transportasi misalnya. Nah, tidak mungkin kan kita hanya belajar tentang transportasi. Karena Bapak dan Ibu itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, nanti saya minta untuk perkenalan diri dengan menyebutkan nama, asal, dan bidang yang ditekuni. Untuk minggu depan, saya mulai materinya itu dicocokkan dengan latar belakang Bapak dan Ibu semua. Supaya kita diskusinya itu lebih terarah. Jadi tidak diskusi buku. Kalau diskusi buku mudah. Kita baca bab 1, bab 2, kemudian kita diskusikan bab 1 dan 2. Selesai. Jadi kayak pepesan kosong. Ya, kita cerita ke sana kemari, tapi yang diceritakan hanya isi buku. Nah, tapi akan lebih baik kalau kita sama-sama menggali. Jadi apa yang Bapak dan Ibu alami di lapangan sana, Bapak dan Ibu alami di luar sana, kita bawa ke kelas, kemudian kita bahas. Tentu yang berkaitan dengan manajemen operasi. Kalau tidak ada masalah, ya kita bikin masalah. Yang kita bikin masalah, tetapi tentunya yang berkaitan dengan bidang Bapak Ibu semua. Jadi saya lebih mengarahkan ke sana supaya kita lebih mudah. Sehingga Bapak dan Ibu itu nggak beban belajar. Aduh, kuliah ini kok beban, jadi beban. Nah, sebenarnya tidak jadi beban. Ketika mata kuliahnya itu kita kaitkan dengan bidang sehari-hari yang kita tekuni. Begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk memulai saya perkenalkan dulu, nama saya Yanti Budi Asih. Saya adalah dosen tetap ya di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Jadi dosen tetap 24 karat asli, dosen tetapnya asli, tidak menjabat. Jadi memang tugas saya adalah mengajar, meneliti, mengabdi, kemudian al-Islam kemuhammadiyahan. Itu adalah tugas saya. Atau yang biasa disebut dengan catur dharma. Jadi saya itu punya kewajibannya itu. Saya mengajar atau bergabung di kampus kita ini sejak tahun 92. Jadi saya itu tahun 92 bergabung di kampus tercinta kita, jadi sebagai dosen tetap angkatan pertama. Saat itu saya dengan Pak Erion. Ada Pak Erion, mungkin kenal ya dengan Pak Erion. Nah, itulah angkatan dosen tetap pertama. Berikutnya baru menyusul ada Bu Berlianingsi, ada Pak Amin, ada Pak, baru nyusul. Tapi angkatan pertamanya atau sesepuhnya itu adalah yang tersisa
saat ini adalah saya dengan Pak Erion. Itu adalah angkatan pertama dosen tetap. Yang lain-lainnya itu menyusul. Ada yang dari karyawan jadi dosen, ada yang karyawan luar biasa jadi dosen biasa atau dosen tetap, yang tadinya dosen tidak tetap jadi dosen tetap, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian saya tinggal di kota Depok, Bapak dan Ibu. Kalau ada yang tinggal di Depok, saya di Depok, di Tanah Baru, sejak tahun 92. Sebelumnya saya tinggal di kota Bandung, saya lahir di Bandung, besar di Surabaya dan Bandung, menikah di Bandung, tapi suami bukan orang Bandung. Nah, ibu saya orang Jawa Tengah, ayah saya orang Jawa Barat. Itu, tapi ibu saya tinggalnya di Bandung sampai sekarang. Ibu saya masih ada. Ibu saya baru sembuh juga dari COVID. Ya, ibu saya baru sembuh dari COVID, tidak vaksin, belum vaksin, tapi alhamdulillah sehat kembali walaupun masih belum bisa berjalan. Ibu saya belum sembuh, saya kena. Saya kena, ya. Saya juga alhamdulillah sudah membaik karena saya semangat banget, ya. Saya nggak mau terus-terusan di kasur, rugi, ya. Di tempat tidur itu sehari 2 hari enak, hari ketiganya udah mulai bete, udah nangis saya. Hari keempat, hari ketiga nangis, hari keempat, kelima nangis, sampai hari ketujuh saya nangis. Kapan bisa normal? Karena jalan sedikit aja nggak bisa. Tapi alhamdulillah hari ini sudah jauh lebih baik, sudah mulai semangat, sudah mulai ada timbul lapar, itu sudah mulai menari-nari, yang namanya pete, ikan asin tuh di mata saya udah menari-nari. Kemarin itu nggak kebayang, lupa rasanya pete. Ya, kemarin itu benar-benar saya drop sekali, mohon maaf, sehingga kita tidak bisa masuk ya Bapak dan Ibu. Anak saya, suami saya satu tentunya, beliau dinas di Migas, di BP Migas, kebetulan sedang keluar kota karena ada masalah, sedang visit ke tangguh LNG di Papua Barat, mungkin Sabtu pulang. Jadi begitu saya positif, kita langsung pisah ranjang tuh Bapak dan Ibu. Ya, begitu, itulah virusnya kecil tapi meluluh lantahkan sampai bisa membuat kita pisah ranjang. Saya pisah ranjang tuh, pisah kamar sama suami. Iya, betul. Suami ibu hari Jumatnya terbang ke Papua sehingga beliau aman tuh sampai hari ini. Sampai hari ini masih negatif. Mudah-mudahan pulang dari sana juga tidak ada masalah karena di sana juga tinggi, sedang tinggi-tingginya Omikron ini. Nah, suami saya bukan dari Jawa Tengah, bukan dari Jawa Barat, tapi suami saya dari Tapanuli Selatan. Mungkin ada Bapak Ibu dari Tapanuli Selatan, dari Padang Sidempuan. Jadi produk asli Padang Sidempuan, ayahnya orang Padang Sidempuan, ibunya juga orang Sipirok. Ya, marganya Harahap. Kemudian saya dikaruniai sebenarnya ada 6 orang anak, tetapi yang hidup ada 3. Yang paling besar itu sudah bekerja, sudah berumah tangga, usianya sudah 30 tahun karena lahir di 92. Saya dulu menikah muda ya Bapak Ibu, usia 20 saya sudah menikah. Jadi anak saya yang paling besar itu sudah menikah, sudah punya anak 1. Nah kemarin hari Senin malam itu sempat main ke rumah sama anak istrinya. Makanya akhirnya satu keluarga kena juga. Karena anaknya itu saya untel-untel ya, maklum cucu pertama baru umur 1 tahun lebih sedikit, lagi lucu-lucunya. Jadi saya cium-cium, saya ini besoknya sakit panas. Jadi positif semuanya. Nah itu jadi saya itu trauma sekali Bapak dan Ibu, jangan sampailah ada yang kena ya. Katanya Omikron nggak apa-apa, tapi bagi saya luar biasa. Menderita. Anak saya kerja di Indosat. Di Indosat karena memang dia S1-nya elektro, teknik elektro, S2-nya juga teknik elektro. Dulu alhamdulillah anak saya beruntung kuliahnya di ITB, S1, S2-nya di UI, teknik elektro. Jadi bekerja juga di teknik elektro. Kebetulan anak saya ini cowok ya, jadi cocok lah kalau kabel-kabelan ya. Kalau kabel-kabelan untuk anak cowok biar aja. Kemudian anak saya yang nomor 2 itu sebenarnya kembar laki-laki dan wanita, lahir di tahun 97, tapi karena saya kondisi fisiknya nggak bagus, Bapak dan Ibu, akhirnya bayinya prematur dan meninggal. Jadi itu hanya hidup 8 jam, jadi prematur, 7 bulan lahir, tapi ternyata tidak siap untuk lahir, jadi tidak ada. Kemudian yang keempat itu perempuan,
sekarang di Tangerang, sudah bekerja, sudah lulus kuliah juga dari UI, Teknik Industri, bekerja di perusahaan kemasan di Tangerang, di belakang bandara. Ada pabrik kemasan punya Amerika. Nah, nanti kita banyak juga akan bahas kemasan ya. Kemudian anak saya yang berikutnya itu juga sama prematur, tidak tertolong, tapi itu belum lahir sama sekali ya, masih kecil. Kemudian yang bungsu itu perempuan, masih kuliah, sekarang semester 2 di Brawijaya, tapi masih kuliah online, jadi kuliahnya masih di rumah. Nah, seperti itu. Latar belakangnya saya mengajar banyak mata kuliah yang kuantitatif, jadi manajemen keuangan, budgeting, riset operasi. Jadi kalau untuk manajemen, nanti kemungkinannya sering ketemu sama Ibu atau dengan saya. Sering ketemu kalau untuk manajemen, karena saya adalah dosen manajemen dan memang mata kuliahnya juga mata kuliah yang sifatnya terapan semua. Jadi lebih cenderung ke terapan ya. Oke, baik, itu selintas perkenalannya, nanti sambil berjalan kita bisa kenalan lebih lanjut ya, karena kita 1 semester masih banyak waktu. Hanya khusus hari ini saya akan minta Bapak dan Ibu memperkenalkan diri karena akan saya catat. Akan saya catatnya itu adalah asal dan bidang yang ditekuni. Supaya saya memberikan contoh-contohnya itu terarah. Jangan sampai nanti ya saya jelasin tentang manajemen operasi, yang saya jelasinnya itu tidak sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu tekuni. Sehingga nanti Bapak dan Ibu kesulitan. Gimana sih nih belajar manajemen operasi, nerapinnya gimana sih nih sama usaha aku? Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, baik, kita mulai saja. Ini mulai dari absen atau bagaimana nih? Absen aja, Bu. Oke, kalau dari absen, Absen aja, kebetulan Bu, saya sudah karena- print ya. Karena sudah print. Absen aja Bu, absen. Baik. Sebentar. Oke, kita mulai dari Mbak Nova Maulana nih. Mbak Nova atau Mas Nova nih? Mas Nova, Bu. Mas Nova. Oke, Nova Maulana. Kalau Mbak Maulani mungkin ya. Betul, Bu. Oke, silakan perkenalkan diri sebentar aja, Ya. Mas. Alhamdulillah Ibu sehat selalu, Ibu. Amin, amin. Nama saya Nova Maulana, saya dari Subang, Jawa Barat. Sehari-hari saya sekarang di BUMDes, Bu. Oke. BUMDes di Desa Wisata Pasanggerahan. Terima kasih, Bu. Oke, wisata berarti ya. Oke, Iya, betul. BUMDesnya BUMDes wisata ya. Iya, Bu. Oke, nanti kita banyak ngobrol BUMDes. Oke, terima kasih. Berikutnya Mbak Yeni Susanti. Ada Mbak Yeni Susanti? Kayaknya nggak ada, Bu dosen. Oh, nggak ada. Baik. Pak Yohanes? Ya Bu, Iya, silakan Pak Yohanes. sebelumnya Perkenalkan dulu ya. selamat malam Bu dosen. Saya dari Kalimantan Barat, Iya, Kabupaten Sintang. Bisa didengar suaraku Bu? bisa. Suaranya Saya bisa. saya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah, Desa Gujaya Bakti Bu. Pekerjaan saya sebagai staf desa. Terima kasih. Oke, staf desa ya. Oke, staf desa. Oh, sudah dapat manajemen keuangan belum ya? Belum. Belum Bu, belum. Waduh, nih nanti kalau manajemen keuangan nih, tata kelola desa nih, saya suka banget itu. Oke, karena sekarang manajemen operasi aja dulu ya. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Berikutnya Nur Amiril, Pak Nur. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amiril dari Desa Sugiwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai perangkat desa, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur. Berikutnya Pak Anjas. Ada Bu. Oke, silakan Pak Anjas. Selamat
Selamat malam Bu dosen. Perkenalkan nama saya Anjas Sarifuddin dari Desa Majasari, Kecamatan Bokateca, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Keseharian sebagai perangkat desa. Purbalingga ya. Ini kampungnya Iya. ibu saya nih. Oke, berikutnya Pak Immanuel Yosef. Oke, terima kasih. Selamat malam semua, Bu. Mana nih saya belum Saya nemu Pak. Emmanuel. Oh, ini di bawah. Oke, silakan Pak. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran. Ya, saya Emmanuel Suprae. Saya di Kalimantan Tenggara Timur, lebih khusus Kabupaten Ende. Keseharian saya pendamping BUMDes, Bu. Terima kasih. Pendamping BUMDes ya. Oke. Berikutnya Pak Habib. Pak Habib Muhammad Sagaf. Iya Bu, baik terima kasih Bu dosen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Muhammad Sagaf. Saya dari Desa Banjarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan saya sebagai perangkat desa Bu dosen. Terima kasih. Baik. Garut. Garut itu kota kelahiran Uyut saya, tapi tapi Uyut saya itu bukan di Garutnya. Uyut saya itu jadi ayahnya nenek saya ya. Ayahnya nenek saya itu Cibatu Garut. Oh iya Bu, masih kabupaten Bu. Nah, Masuk kabupaten Cibatu. Garut ya. Karena Uyut saya itu katanya orang Bandrek Cibatu ya. Saya juga Ya, nggak begitu yang paham. dekat stasiun ya Bu. Ya, dekat stasiun. Stasiun kereta. Ya, itu adalah Uyut saya, tapi istrinya orang Pakistan, bukan orang Indonesia. Ini dulu nenek Uyut saya itu orang Pakistan, ketemunya di Singapura. Nah, jadi kakek saya entah bagaimana ke Singapura, pulang bawa bawa istri, itu nenek Uyut saya. Kemudian Pak Habib berikutnya adalah Pak Nana Juwana. Pak Nana ini tadi paling pertama masuk kelas. Silakan Pak Nana. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat semuanya, buat rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Nana Juwana. Kebetulan saya dari Kelurahan Awirangan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Bu. Ya. Sehari-hari sebagai TPP, Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Solahuddin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan nama saya Salahuddin dari Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi keseharian saya di desa sebagai kasih pemerintahan di desa Bu, perangkat desa. Terima kasih Bu. Baik. Dari Bima, NTB ya. Baik. Ada aktivitas lain Bapak selain di perangkat desa? Menghilang mungkin ya suaranya. Iya. Baik, berikutnya Pak Parik Cahyo. Ada Pak Farid? Tidak ada. Pak Wiwit Handoko. Ada Bu. Ya, silakan Pak Wiwit. Ya, selamat malam Bu. Saya Wiwit Handoko dari Desa Patukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Bu. Keseharian saya sebagai perangkat desa. Terima kasih. Baik. Oke, berikutnya Mbak Yeni Vera. Ada Mbak Yeni Vera? Tidak ada. Pak Abdurrahman Karyadi. Ada nih Pak Abdurrahman. Iya Bu. Hadir Bu.
Ya, silakan Pak. Perkenalkan Bu, nama saya Abdurrahman Karyadi, berasal dari Desa Sidorejo, Kabupaten Aceh Sikil, Provinsi Aceh Bu. Aceh. Kerjaan saya sehari-hari sebagai karyawan swasta Bu, tapi juga aktif berkontribusi di BUMDes bersama di kecamatan saya Bu. Oke, Gitu Bu. bagus ya. Oke, berikut Pak Esa Chandra Darmawan. Ya, Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Esa Chandra Darmawan, asal dari Desa Sukaimut, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kuningan ya. Oke, aktivitasnya Ya. Pak? Kalau kegiatan sehari-hari di BUMDes, Bu. Dan BUMDesnya di bidang apa nih? masih di bidang wisata, Bu. Wisata ya? Iya. Oke. Sama sampingannya jadi tour guide, Bu. Oke, mantap. Pas lah ya. Nanti kita banyak sharing-sharing Terima kasih, nih tentang wisata sepertinya nih banyaknya. Oke, berikutnya Pak Imam. Pak Imam saja? Tidak ada? Ibu Sunarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarsi dari Kalimantan Timur, dari Desa Benung Harapan. Pekerjaan saya Kepala Unit Pertasop yang bergerak di bawah naungan BUMDes. Oke. BUMDesnya BUMDes apa, Bu? BUMDes Karya Mandiri. Bergerak. Saya bergeraknya di bidang pertasopnya. Oke. Sebagai kepala unit. Oke, terima kasih Bu Sunarsi. Berikutnya Pak Andi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Andi Kurniawan. Saya dari Desa Air Putih, itu tepatnya di Kampung Kemang Masam, Bu, Jalan Tanjung Ular. Dari Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ayah saya dari Yogyakarta, ibu saya dari Bangka Belitung. Saya di desa sebagai Karang Taruna juga, kuli juga, bangunan bantu orang tua, berdagang juga, Bu, buka warung kecil-kecilan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diboronglah semua ya Pak ya. Semua muak diborongnya. Baik, sudah menikah belum nih Pak Andi? Sudah, Bu. Satu istri, satu anak, Bu. Istrinya orang mana lagi diborong? Istri orang Belinyu, beda kabupaten, Bu. Sama-sama dari provinsi yang sama. Ya, Bu. Ya, saya sekali ke Mentok, saya pernah sekali naik kapal laut. Oh iya, kapal Rinjani. Iya, Bukan. betul. Oh, Rinjani waktu itu saya masih ketemu juga, Bu. Tahun 92 kalau nggak, saya ke Yogyakarta. Jadi pakai Rinjani. Sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada ya. Sekarang kapal laut terbatas ya, nggak seperti dulu banyak. Saya paling Iya, senang Bu, benar. Iya. sama ayah saya itu kerja di kapal. Ayah saya itu angkatan laut ya, marinir, kemudian pensiun muda, kemudian ditempatkan di Departemen Perindustrian PNS. Tapi ayah saya nggak tahan, balik lagi ke kapal. Terakhir kapal barang, tapi ayah saya kapal barang. Jadi saya sering Kargo. Betul, kalau lagi ke ujung pandang kadang ikut ya, masih kecil. Gratis dong, Bu. Gratis karena ikut, tapi nggak bisa ke darat, kita nggak boleh. Jadi kalau ke Singapura, ke Filipina ikut, tapi nggak boleh ke darat. Karena kan kita dianggapnya anak ya, anak itu kan dianggapnya bukan warga sipil gitu yang boleh keluar dari kapal. Jadi paling kalau ikut juga di kapal aja. Jadi hanya tahu, paling di pelabuhan aja muter-muternya, nggak bisa keluar pelabuhan. Oh iya.
Baik, berikutnya Pak Prumensius Jeraman. Nah, yang mana nih Pak Prumensius? Baik. Selamat malam Bu dosen. Ya, malam Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Frumensius Jeraman, asli dari NTT, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Beriling, Desa Golotantong. Manggarai ya? Di Kabupaten Manggarai Barat itu satu kabupaten dengan Komodo, Bu. Komodo ya, betul. Iya, Betul. satu kabupaten Oke. dengan Komodo. Profesi kesehariannya sama seperti Pak Andi tadi itu. Yang penting semua bisa jadi, ya kita lakukan. Betul. Yang penting halal. Siap. Selain itu juga ya di desa sebagai pengurus BUMDes. Iya. Bicara soal BUMDesnya ya untuk sementara ini selangkah maju ya saya tidak tahu mundurnya, yang jelas di tempat. Begitu. Ya, Ya, karena terima sekarang kasih, Bu. BUMDes semuanya begitu Pak. Iya, betul. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Paling dari satu provinsi itu hanya 2. Jawa Barat itu BUMDesnya 2 kalau nggak salah, yang Jawa Barat. Jawa Tengah itu juga 2 yang mampu ya, yang mampu melejit, dan itu pun memang luar biasa pengorbanannya memang. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Harman. Ada Pak Harman? Ada Bu. Oh iya ini. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Harman dari Desa Lomu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Kaltim ya. Ya, baik. Dari saya jadi pengurus BUMDes, Bu. BUMDes ya? Ya, bekerja juga di perusahaan swasta. Oke. Ya, terima kasih, Bu. BUMDesnya bergerak di bidang apa nih, Pak? Sementara ini pengangkutan TBS, Bu. Transportasi ya? Ya, transportasi TBS. Oke. Baik, terima kasih Pak Arman. Berikutnya Pak Ikra. Pak Ikra Rabik. Ada Pak Ikra? Pak Ikra Rabik tidak ada ya? Pak tidak ada, saya lewat. Ya, karena sudah malam. Berikutnya Mbak Ita. Mbak Ita Irna. Ada Bu, ada Bu. Yang ada siapa nih? Pak Ikro. Ikra apa Ikro? Ikro Bu. Di sini Ikra Rabik. Betul, sama. Ya, sama aja Bu. Silakan, ya silakan. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikro Rabik. Asal dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa. Oke. Baik ya, generasi muda nih bagus-bagus. Berikutnya Mbak Ita. Assalamualaikum Bu Dosen. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ita Irna Andriati. Saya berasal dari Desa Patureso, Desa Sendang Dalem, Kecamatan Patureso, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Aktivitasnya apa Mbak Ita? Aktivitasnya saya ibu rumah tangga dan saya aktif di Desa Wisata Sendang Dalem yang di bawah BUMDes, Bu. Oke, berarti di bawah BUMDes ya, pariwisata. Iya. Sekarang BUMDes rata-rata pariwisata. Oke, terima kasih. Kemudian Mbak Lauren. Lauren Elva. Ada Mbak Lauren? Ini Mbak Lauren ada? Mbak Laurennya ada tapi ini. Jaringannya mungkin Bu. Mungkin iya, ini nggak ada itunya, soalnya nggak ada tandanya. Pak Majid? Ada Bu. Ini dia Pak Majid. Silakan Pak Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Majid. Saya dari Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan. Di desa sebagai anggota BPD, Bu. Terima kasih.
Oke, pendamping desa ya. Banjar. Banjar nih banyak perhiasan. Ya Pak ya, Pak Majid. Ya, Martapura Kota Intan, Bu. Kota Intan. Masih banyak nggak Intannya ya? Masih, Bu. Saya soalnya kenal dengan beberapa pengrajin. Ada komunitasnya, saya komunitas pengrajin dari Kalimantan Selatan. Itu rajin banget ya. Sekarang itu aktivitasnya bikin ini ya, apa? Batu-batuan dibuat untuk masker. Apa? Penghubung masker itu ya. Tuh, pengrajin-pengrajinnya. Karena memang sekarang banyak yang pakai masker, mereka membuat dari batu-batuan. Di Martapura juga ada teman-teman saya, itu Intan ya, di Intan. Nah, saya nggak tahu nih, apakah Intan atau berlian Kalimantan ini bisa bersaing dengan yang Eropa atau tidak. Karena yang Eropa itu kan harganya lumayan ya, berbeda dengan yang di lokal. Padahal sebenarnya kalau dari tingkat kilonya, saya lebih senang berlian lokal kalau saya. Karena bening. Gitu. Kalau berlian Eropa itu dia tidak bening, putih, cenderung putih. Jadi kalau saya pribadi kalau lokal Indonesia itu berliannya menurut saya lebih halus. Tapi menurut Ibu yang saya nggak paham tentang berlian. Gitu ya, hanya Sama, tahu. Bu, Ya. saya kurang paham juga. Hanya senang pakai kalau ibu-ibu kan gitu ya. Baik, berikutnya Pak Rahmat Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya cukup berat, Bu, Rahmat Ilahi. Nah, itu dia betul banget. Asal dari Riau, Bu, Desa Riau. Ridan Sungai, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Kampar ya. Ya. Keseharian sih untuk menghasilkan uang untuk keluarga, kerjaan karyawan swasta di leasing sepeda motor, Bu, PT Busan Auto Finance. Oke. Terus kalau di desanya, aktivitas di desa itu pengurus BUMDesnya. Dulu sebelum jadi pengurus BUMDes, kita sih ketua asosiasi pasar tani, Bu. Jadi pengelolaan semua hasil pertanian di desa masuk ke Aspartan. Aspartan itu yang mendistribusikannya. Cuman kan ada BUMDes, kita dilebur ke BUMDesnya. BUMDes, betul. Iya. Nah, itu sih, Bu, gambarannya. Baik. Nah, ada perubahan nggak setelah menjadi BUMDes? Lebih setelah baik jadi atau mundur? Saya sih aktif gitu aja lagi, Bu, karena saya ketua asosiasi pasar taninya kan, jadi sub dari BUMDesnya. Subnya, oke, subnya. Ya, dulu kita yang berdiri sendiri Ya, untuk ya, mengumpulkan pertaniannya, karena ada BUMDes kita dilebur oleh desa ke BUMDesnya. Baik. Masih ada aktivitasnya. Nanti baik kita bahas nanti. Baik, berikut Pak Jainal Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Waalaikumsalam, ya. Saya Jainal Rahman dari Kota Subang, Kabupaten Subang, Desa Jatimulya, Kecamatan Compreng. Oke. Bekerja sebagai kawat keuangan di desa dan tenaga kontrak di DP3 AKB Jawa Barat. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jainal. Berikutnya Mbak Iis Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Herawati, biasa dipanggil Hera. Saya dari Desa Liung Gunung, Kecamatan Pered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sehari-hari saya sebagai perangkat desa, Bu. Ya. Dekat ya, Pleret. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Bahmi. Ada Pak Bahmi? Ada nih? Ada, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bahmi dari Desa Lonjok Boko, Kecamatan Paraloi, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi saya desa sebagai kawat administrasi dan saya mempunyai usaha jual bahan bangunan skala kecil-kecilan, Bu. Oke, bahan bangunan ya, material ya.
Iya, Bu. Pinter Bapak pilih usaha. Pilih usaha yang tidak banyak resiko. Nah, bahan bangunan nggak banyak resiko. Ada berapa usaha yang tidak memiliki resiko, yang resikonya kecil? Bahan bangunan, toko emas atau perhiasan. Nah, itu resikonya juga kecil. Artinya barang juga tidak akan busuk, ya, harga mengikuti terus. Nah, yang beresiko itu adalah konsumsi. Itu beresiko. Sembako beresiko juga. Terutama sembako itu kalau fluktuatif seperti sekarang nih, harga-harga ini turun naik. Nah, saudara, kita bisnis sembako nih berfluktuatif. Harga beli kita kemarin belum tentu bisa dijual dengan harga hari ini. Ada kalanya kan naik turunnya itu tidak bisa kita duga, ya. Baik, berikutnya Bu Rostini. Bu Rostini ada? Pak Cepi? Ya, hadir, Bu. Ya, Pak Cepi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. Ibu. Semoga sehat Ya, selalu. amin, Ya. amin. Perkenalkan, nama saya Cepi Yudiansah, Ibu. Asal dari Desa Wisata Cibesi di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Iya. Untuk aktivitas sehari-hari sebagai Pokdarwis, Ibu, kelompok sadar wisata, dan pengelola pariwisata juga, Ibu, di desa. Wah, mantap nih, kita piknik Terima nanti ke kasih. Subang nih, ke Ciater. Siap, Ibu. Ya, saya udah lama sekali terakhir ke Ciater, tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa ya saya ke Ciater? Nginep di sana lebaran. Jadi kita lebaran 2 bis. Jadi keluarga besar ibu saya. Lebaran kedua, lebaran ketiga, lebaran keempat kalau nggak salah. Aman, Bu, aman. Saya juga mengelola villa juga, Bu. Nah, mantap. Nanti kita piknik ya Bapak dan Ibu kapan-kapan. Siap. Baik, berikutnya Ibu Marce, Margarita Low. Ada, Bu. Oke, silakan Bu, Mbak Margarita. Selamat malam. Malam. Ibu. Perkenalkan, nama saya Marce Margareta Low, biasa dipanggil Ibu Margaret. Saya berasal dari Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tobelo, dan Desa Gosoma. Keseharian saya sebagai pendamping desa. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Sebentar, salah isi saya. Ini. Oke. Berikutnya Pak Muhammad Hasbi. Ada Pak Iya, Muhammad Bu. Hasbi? Ya. Ada, Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi, asal dari Desa Rawa Ilir, Kecamatan Kadahulu, Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat, Bu. Untuk keseharian saya bekerja di tenaga pendamping desa sebagai PLD, pendamping lokal desa. Ya. Ya, mungkin aja itu aja, Bu. Untuk keseharian yang lain ya tidak ada, Bu. Hanya itu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Berikutnya Mbak Yena Mulan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bu, nama saya Yena Mulan, asal dari Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Kinali. Keseharian perangkat desa, Bu, di bidang korum perencanaan, Bu. Terima kasih, Bu. Planning ya. Oke, baik. Berikutnya Pak Abdul Hafiz. Ya. Nama saya Abdul Hafid. Suaranya kencang, Pak. Oh iya. Nama saya Abdul Hafid dari Desa Nuwah, Kecamatan Betul, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ya. Saya bekerja di BUMDes bersama ex-BNPM. Lebih banyak simpan pinjam, Bu. Oke, udah simpan pinjam ya. Oke, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Mbak Astri Mandasari. Ada Mbak Astri? Ini Mbak Astrinya ada? Ini juga on. Mbak Astri?
Oke, mana nih Mbak Astri? Mbak Haini? Haini ada? Mbak Haini lagi apa Bu? Lagi rapat katanya Bu. Oh gitu. Ada Muhammad nih. Halo. Mana? Ada. Ya, Ya, silakan, Mbak. saya Mohon on dari maaf, tadi. Bu. Oh tadi, oh ya Mbak Restini yang rapat ya. Mohon maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haini. Saya dari Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai perangkat desa, Bu. Baik. Terima kasih. Baik, Lombok Utara ya. Kemarin kayaknya Bapak Ibu dosen habis pada piknik tuh ke Lombok. Saya Iya. nggak ikut. Nggak ikut karena kemarin itu rencananya itu karena suami saya mau berangkat ke Papua, ternyata diundur. Oke, berikutnya Muhammad Galih. Muhammad Galih. Tidak ada. Sabta Dwi Pradana. Hadir, Bu. Ah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sabta Dewi Pradana dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Keseharian saya sebagai staf desa, Bu. Oke, Kediri di mana? Di daerah mana, Mas? Jawa Timur. Bukan ininya, di mananya di Kedirinya? Oh, Pare, Oh, di Pare. Kampung Inggris. Kampung Inggris, ya. Di Pare. Saya ada proyek soalnya dengan Pemda Kediri itu pengembangan wilayah pariwisata Kediri. Dengan Ya, Pemda Kediri ya, tapi belum jalan. Oh, belum jalan, Bu. Belum udah jalan, cuma saya belum ikut. Kalau lulus karena seleksi kan. Kalau lulus ya mungkin saya ditempatkan di Kediri. Saya Sebagai pengawal ini aja sih Mas, kayak konsultannya gitu ya, nggak sebagai ininya. Oke, berikutnya Pak Sandi Fajar Maulidi. Ada? Kalau tidak ada saya lewat ya, Mbak Salawati. Pak Abdul Khotib. Ada Pak Ya, Abdul Bu. Khotib? Mana Pak Abdul? Oh, ini di atas. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Waalaikumsalam. Hatib. Saya dari Desa Payak, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Bu. Riau ya. Saya sebagai perangkat desa, Bu, di Iya. Desa Payak. Bayak ya Natuna. Oke. Baik. Salawati Bu tadi. Iya. Bu Ya, Salawati Mbak tadi Salawati ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu dosen dan kawan-kawan di kelas E. Kenalkan, nama saya Salawati. Saya berasal dari Desa Pesaguan Kanan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Bu. Untuk pekerjaan sehari-hari saya sebagai TPP P3MD, tepatnya pendamping lokal desanya, Bu. Baik. Terkait saya senasib sama Bu dosen, kemarin saya juga kena Omikron. Untungnya kena Omikronnya itu pada waktu libur. 3 mingguan Bu saya. Baru sembuh ya? Baru sembuh. Nah, Sekitar 3 mingguan baru sembuh. Itu dia yang tadi saya bilang, Ibu. Saya sudah seminggu ini saya nangis terus. Ini saya baru hari ke-9, Ibu. Ya, tapi karena saya itu senang mengajar, lupa. Tapi nanti begitu selesai ngajar, nangis lagi saya. Gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh ibunya ya. Betul. Itu ya, mungkin sesuai usia. Karena kita masih ABG mungkin ya Bu ya, jadi begini. Baik, berikut. Baik, terima kasih Ibu Salah. Ini karena waktu ya. Sama-sama. Oke, berikutnya Bu Neng. Bu Neng nggak ada? Pak Makbul. Bu Neng ada nih Bu Neng.
Ya, silakan Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi Bu dosen. Sami-sami Bu. Perkenalkan nama saya Neng Lina Listiawati. Asal saya dari Kota Hujan Bu, Bogor. Iya. Desa saya Sumur Batu, kecamatannya Babakan Madang. Aktivitas saya sebagai anggota BPD. Oke. Itu aja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Neng. Pak Makbul? Iya Bu. Ada Pak Makbul? Oh, di atas. Ya, silakan. Makasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Makbul, asal saya dari Desa Asia Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Bu. Oke. Aktivitas dari saya sebagai pendamping lokal desa, Bu. Oke, pendamping lokal desa. Oke. Oke, terima kasih ya Pak Makbul. Assalamualaikum. Berikutnya Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf ada suara bayi menangis, itu anak saya sedang sakit. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ayu Mazlima Mamonto. Saya dari Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Hari saya sebagai perangkat desa, bekerja sebagai perangkat desa, Bu. Baik, Terima terima kasih. kasih. Maaf, Baik, singkat terima sekali. kasih Mbak Ayu. Semoga anaknya cepat sembuh ya. Cepat sehat. Berikutnya Pak Muhammad Iqbal. Hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mubarak, asal dari Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, keseharian sebagai pendamping desa, Bu. Oke, pendamping. Kemudian, Mbak Najah Nurpadilah. Ada Najah Nurpadilah? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu ya yang kelewat-lewat, nanti aja sambil berjalan. Oke, nah memang betul ya Bapak dan Ibu, tadi juga sudah saya jelasin ya. Nih Omikron ini kalau dibilang kata orang-orang, nggak apa-apa Omikron, nggak ada itu virus. Rasanya kok kayaknya kita munafik gitu ya. Kalau saya sih antara masa sih nggak ada gitu, karena begitu banyak keluarga saya jadi korban ya. Apalagi kalau yang kasus Delta itu banyak sekali. Dosen di kampus kita banyak sekali loh yang kena kemarin Delta ya, yang meninggal. Nah, jadi saya berpikir virus ini ada, cuman bergantung kepada negara masing-masing bagaimana untuk menanggulangi. Nah, negara kita mungkin di awal itu ada kekeliruan di dalam menanggulanginya. Jadi kita ingat ya, di dalam manajemen itu ada istilahnya manajemen strategi. Nah, mungkin penanggulangan virus atau corona ini di negara kita manajemen strateginya salah, keliru di awal. Jadi kita kalau boleh dibilang kalau kita ini perang, kita sudah kehabisan amunisi. Jadi kita banyak menembaknya di awal. Musuh baru nongol, kita udah nembakin kemana kesana kemari. Nah, sehingga ketika musuhnya sudah puncak, musuhnya sudah banyak, kita amunisinya sudah menipis. Nah, itu yang terjadi di negara kita. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah bahwa setelah vaksinasi, saya vaksinasinya komplit ya. Saya sudah 3 kali, semua sudah 3 kali, tapi akhirnya terkena juga. Dan katanya kalau yang sudah vaksin itu tidak repot, bohong juga. Karena saya yang merasakan tidak bangun dari tempat tidur. Mohon maaf, saya sampai hari ini sholat masih duduk, saya di tempat tidur. Kemarin saya sholat itu tidur. Ya tidur jadi wudhu pun saya 2 hari pertama itu nggak bisa. Jadi saya tayamum, diajarin suami untuk dibantu tayamum, nggak bisa. Karena saya jalan ke kamar mandi nggak bisa. Jadi kalau dibilang ada penyakit penyerta,
rasanya kalau udah usia 50 tahun pasti ada ya bagaimanapun. Apalagi saya pernah ada gangguan jantung, jadi mungkin sekarang itu memang di dada kiri saya yang terasa. Tetapi dokter belum bisa melakukan apapun selama hasil cek saya masih positif. Nanti kalau hasil cek saya negatif, itu pun harus 1 bulan kemudian baru bisa check up. Karena tidak bisa langsung. Cuman kalau di ronsen mungkin paru-paru saya ini kayak di kota puncak mungkin. Seperti di puncak Bogor. Ya, berkabut. Saya yakin banget itu kalau di ronsen itu pasti paru-paru saya berkabut. Karena memang batuknya luar biasa dan makhluknya juga banyak ya. Mungkin yang sudah pernah ngalamin pasti merasakan bahwa betul kondisi fisik kita itu drop banget. Jadi kalau saya tuh seminggu Bapak dan Ibu nangis tiap malam. Ya, nangis bingung. Ini kenapa sih? Sampai Pak Rektor, Pak Muhair tuh bertanya, Ibu yang dirasa apa? Saya bilang saya nggak bisa jelasin Pak, sakit semuanya. Nanti ada yang bilang tangannya sakit, ya saya bilang sakit, kepala sakit. Semua terasa sakit bagi saya bilang. Tapi saya tidak hilang penciuman, tidak hilang rasa, tidak normal. Cuman saya sakit badannya semua, panas tinggi, dada sesak, tidak bisa bernapas, kemudian seperti ditindih dadanya. Itu keluhan saya. Izin Bu dosen. Ya. Ibu dosen ada bikin-bikin ramuan herbal Bu dosen? Saya ada herbal. Kalau saya itu dikasih daun yang dari saya ada, namanya lupa Pak. Ini saya tuh sudah seminggu ini kok pelupa. Aduh, daun apa itu namanya ya? Yang Kalau saya itu kena delta dulu pas bulan puasa kemarin. Ya. Itu 2 minggu juga saya sih tumbangnya. Sebelum lebaran dan sesudah lebaran. Itu orang rumah bikin jamu itu jahe, campur dengan kunyit, kasih daun serai, kasih daun sirih, kasih gula merah. Itu direbus. Jadi airnya itu kita minum. Iya. Oke, kalau itu sama seperti ramuan saya Pak Rahmat. Ya, ini yang saya minum ramuan sama. Ya. Ini yang saya minum sekarang ini jahe merah, serai, sama ini cuman ini tadi dikasih lemon kayaknya agak asam, saya agak kurang ini. Kalau ada lemonnya perut perih. Iya, kalau saya gejalanya Bu dosen itu di tenggorokan itu sakit sekali. Iya. Terus di persendian itu sakit ya. Semua persendian itu sakit semua. Betul. Rasanya tenggorokan itu kayak ditarik ya Bu ya, sampai kayak dadanya mau dicabut gitu ya Bu ya. Iya, betul. Itu, betul. Jadi Bapak dan Ibu ya, mohon maaf kini kita jadi bicaranya tentang Omikron karena memang ada. Dan memang beberapa saudara kita memang mengalami. Nah, Bapak dan Ibu yang belum jangan deh. Betulan. Jangan deh Pak. saya dibayar pun nggak akan mau. Bu dosen. Ya. Kalau ada penyakit bawaan itu yang bikin meninggal tuh. Nah, itu yang kemarin suami saya khawatirkan karena di hari Rabu siang itu saya panas tinggi itu matanya sudah kebalik. Jadi menurut suami saya mata saya udah terbalik. Itu yang menyebabkan khawatir. Tapi saya waktu itu masih bertahan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Karena saya berpikir kalau di rumah sakit saya sendiri. Karena seluruh keluarga saya kalau dibawa ke rumah sakit itu ujung-ujungnya meninggal. Ya bukan kita maksudnya ini ya, itu sudah takdir semua. Sakit, meninggal itu sudah kodratullah, tetapi ya setidaknya kan kita ikhtiar. Gitu. Ya kemarin saya ngotot nggak mau dirawat, saya saturasinya sampai turun sampai 80 Pak, tapi saya bertahan, ditenangkan aja saya tumpuk bantal, kemudian saya